hitungan nomor 1 adalah untuk Donald Mayer. Apakah Anda sengaja melakukan suatu tindakan? Pemahaman saya adalah Anda menggunakan pistol genggam, revolver. Apakah Anda melakukannya dengan sengaja? Ya. Yang Mulia, suaranya bergetar saat berbicara kepada hakim. Akhir mengejutkan untuk kasus mengerikan ini. Anak yang dulu siswa terbaik bulan ini kini mengakui telah membunuh orang tuanya. Dia tinggal bersama jenazah orang tuanya di rumah pinggiran kota selama hampir 2 minggu. Lalu melarikan diri, diduga ingin pergi ke belahan dunia lain. Sebelum akhirnya dia tertangkap di pedesaan Kansas. Dan semua ini adalah bagian dari rencana untuk pada akhirnya membunuh Presiden Amerika Serikat. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kasus ini memang penuh dengan kejutan sejak awal hingga sekarang. Orang tua Nikita Khrushchev ditemukan tewas tertembak di rumah mereka di pinggiran Milwaukee pada Februari tahun lalu. Ini Nikita Khrushchev saat memasuki pengadilan hari ini, dan saya akan membahas kejadiannya. Hal ini mengejutkan banyak dari kami yang mengikuti kasus ini sejak awal, karena ini adalah kasus yang memiliki begitu banyak lapisan, termasuk lapisan bahwa ini diduga merupakan bagian dari rencana untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Sekarang, saya akan menjelaskan bagian itu sebentar lagi. Untuk benar-benar memahami mengapa sidang pengadilan hari ini begitu mengejutkan, dan mengapa masuk akal bagi Nikita Khrushchev untuk setuju dengan apa yang dia lakukan di pengadilan. Saya ingin menjelaskan bagaimana kita sampai di titik ini dalam cerita. Kita perlu kembali ke tanggal 28 Februari tahun lalu. Saat itulah polisi di Waukesha, Wisconsin menemukan ibu Nikita Khrushchev dan ayah tirinya tewas di dalam rumah mereka. Tempat ini tidak jauh dari Milwaukee. Anda bisa lihat mereka tinggal di sebuah jalan buntu di lingkungan yang sangat bagus. Dan di sini ada foto pasangan tersebut. Don Mayer, ayah tiri Nikita di sebelah kiri, dan kemudian Tatiana Khrushchev, itu adalah ibu kandung Nikita di sebelah kanan sekarang. Ibu Mayer memberitahu polisi bahwa putranya telah mengirim pesan teks yang menurutnya aneh. Sebelumnya di minggu itu, pada tanggal 23 Februari, dia mengatakan bahwa putranya yang merupakan ayah tiri Nikita juga mengirim pesan kepada anggota keluarga lain, mengatakan bahwa dia merasa sakit dan dia akan beristirahat dari media sosial sekarang. Sekitar waktu yang sama, polisi juga menerima telepon dari sekolah menengah Nikita Khrushchev bahwa dia sudah 2 minggu tidak masuk sekolah. Saat itu, dia punya catatan kehadiran sempurna sepanjang tahun. Namun, ketika polisi masuk ke rumah, cerita ini berubah mengerikan. Mereka menemukan ayah tiri Nikita tewas tertembak di kepala di satu ruangan. Lalu ibunya, Tatiana, juga ditemukan tewas tertembak di ruangan lain. Kedua tubuh mereka tertutup selimut. Pertanyaan besarnya saat itu, di mana putra Tatiana yang berusia 17 tahun Nikita? Tetangga mengatakan melihat Nikita pergi dengan Volkswagen Atlas Dawn sekitar 5 hari lalu. Perlu dicatat, Nikita Khrushchev tidak punya SIM. Polisi melacak ponsel Don dan Tatiana yang terdeteksi 15 jam jauhnya di Wyoming. Sekarang, ponsel Nikita terdeteksi di Iowa, di tempat pemberhentian truk terbesar di dunia, yang berjarak 11 jam dari lokasi ponsel orang tuanya terdeteksi di Laramie, Wyoming. Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas di tempat pemberhentian truk tersebut. Mereka bilang melihat Nikita, mobil ayah tirinya, dan Nikita bersama keluarganya. Anjing. Apakah nama belakang Anda diucapkan Khrushchev? Khrushchev? Sekarang sudah jelas? Khrushchev ditangkap di Kansas dan dikirim ke Wisconsin untuk menghadapi tuntutan. Jadi mari kita bahas bukti-bukti yang muncul dalam kasus ini, dan memang ada banyak. Jadi, di dalam mobil Don Mayer, polisi menemukan sebuah pistol, dan itu adalah pistol yang hilang dari rumah. Pistol itu diduga cocok dengan yang dipakai dalam penembakan Don dan Tatiana. Polisi juga menemukan barang elektronik dan kartu secure digital. Di kartu secure digital itu terdapat video-video dari dalam rumah Waukesha. Video itu menunjukkan Nikita Khrushchev menyalakan lilin di sekitar jenazah ayah tirinya yang telah meninggal. Diduga untuk menutupi bau karena tubuh itu sudah lama tergeletak. Polisi menduga Don dan Tatiana dibunuh pada 11 Februari. Artinya,
Nikita kemungkinan besar tinggal bersama jenazah orang tuanya hampir 2 minggu, hingga tetangga melihatnya pergi pada 23 Februari dengan mobil ayah tirinya. Dalam rekaman video, polisi mengatakan bahwa Nikita juga tampak memegang ponsel ke tubuh Don, memperlihatkan kepada seseorang apa yang diduga telah dia lakukan. Sekarang, mengapa seorang remaja yang tidak hanya selalu hadir tanpa absen, tetapi juga pernah menjadi siswa teladan di Departemen Kesehatan sekolah menengahnya melakukan hal seperti ini? Nah, bagian selanjutnya dari cerita ini, saya ingat ketika ini muncul dan membuat saya terkejut. Menurut para penyelidik, Kossoff membunuh orang tuanya untuk mendapatkan dana guna membunuh Presiden Trump dan menggulingkan pemerintahan Amerika Serikat, serta melakukan beberapa serangan teroris. Saya biarkan itu sebentar. Kantor Sheriff Kabupaten Waukesha memeriksa ponsel Nikita Kossoff dan menemukan beberapa percakapan mengganggu. Di TikTok dan Telegram berbahasa Rusia, platform ini mengklaim sebagai tempat kebebasan berbicara. Platform itu kontroversial karena dugaan aktivitas kriminal. FBI menyatakan Kossoff memiliki materi di ponselnya terkait Order of the Nine, Angels, yang menurut lembaga itu merupakan jaringan orang dengan pandangan ekstremis neonazi bermotif rasial. 09A mendukung kekerasan dan terorisme untuk menggulingkan pemerintahan dan menghancurkan peradaban modern. Jadi, sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang siapa Nikita Kossoff itu dan dengan siapa dia kemungkinan berbicara di media sosial dalam bahasa Rusia. Surat perintah itu menyebutkan antara 14-24 Februari setelah Kossoff diduga membunuh orang tuanya dan tinggal bersama jenazah di rumah. Dia memiliki pesan di Telegram dalam bahasa Rusia yang berbunyi, kutip, balas semua pesan mereka dan katakan, kamu sedang sakit, lalu bawa, seret mereka ke ruang bawah tanah sekarang. Ingat, pada awalnya Ibu Don menelepon polisi, sebagian karena beberapa pesan teks aneh yang katanya dia terima dari putranya. Berdasarkan garis waktu penyelidik, pesan-pesan teks ini dikirim setelah Don dan Tatiana dibunuh. FBI tampaknya sudah pernah menghubungi keluarga Kossoff pada tahun 2023. Sampai sekarang, kami hanya tahu agen federal berbicara dengan keluarga Nikita pada November tahun itu. Detail pertemuan masih belum jelas. Dalam dokumen terbaru, agen menyatakan Nikita Kossoff dengan nama pengguna Awoken di TikTok telah berbincang dengan orang lain tentang ideologi rasis dari Ordo 9 Sudut atau Zero NA sekarang. Ini terjadi Desember lalu, sekitar 2 bulan sebelum orang tuanya dibunuh. Dia memberitahu pengguna lain bahwa dia berbicara dengan seorang gadis tentang ideologi itu dan dia berkata, kutip, gadis itu cukup santai tentang hal itu. Dan dia berkata, jika orang tuanya mengetahui, kutip, mereka akan mengambil tindakan. Mereka akan mengambil ponsel saya jika mereka tahu. Apalagi sejak FBI pernah berkunjung, laugh out loud, pihak berwenang juga menemukan Kossoff berbicara di Telegram dengan nama pengguna Accelerationist. Dan pada tanggal 21 Januari, yang kurang dari sebulan sebelum orang tuanya dibunuh, pada Februari 2025, dia dilaporkan berbicara dengan seseorang tentang serangan teror. Bertanya, kutip, negara mana menurutmu yang akan disalahkan atas kejadian ini? Pengguna tak dikenal membalas, Rusia akan disalahkan. Itu tujuannya. Nikita kemudian melanjutkan dengan berkata, kutip, ketika waktunya tiba untuk saya mengirimkan manifesto saya kepadamu agar kamu bisa menyebarkannya secara online, apakah sebaiknya dalam format PDF? Kamu juga tidak akan mengubah manifesto itu, kata FBI. Mereka menemukan sebuah manifesto. Manifesto 3 halaman itu membahas pembunuhan Presiden Amerika Serikat demi menciptakan revolusi politik. Dan kutipannya tentang menyelamatkan ras kulit putih dari politisi yang dikendalikan Yahudi. Dengan halaman terakhir memuji Adolf Hitler. Alasan khusus Trump, menurut saya jelas, menyingkirkan presiden dan mungkin wakil presiden pasti menimbulkan kekacauan. Dan bukan hanya itu, tapi hal itu juga akan semakin membawa ke publik gagasan bahwa pembunuhan dan mempercepat keruntuhan adalah hal-hal yang mungkin dilakukan. Tutup kutipan. Kossoff juga menulis sebagai catatan tambahan. Serangan-serangan lain yang mungkin terjadi, apa saja bentuknya,
Siapa sasarannya, saya tidak tahu, bahkan jika mereka memiliki ideologi yang sama seperti yang saya maksudkan. Manifesto ini secara khusus ditujukan untuk serangan yang menargetkan Trump. Sekarang, salah satu bukti kunci dalam kasus ini adalah jumlah uang dan perhiasan yang dimiliki Kossoff saat dia ditangkap di Kansas. Dia membawa brankas wanita Open Pride, uang tunai $14.000 dan dokumen perbankan. Kossoff diduga ingin memakai uang hasil pembunuhan orang tuanya untuk membeli drone yang konon akan dipakai dalam serangan teror. Dalam percakapan Telegram lainnya, Kossoff berbicara dengan pengguna Angel of Death tentang drone dengan mekanisme pelepasan. Kossoff diduga bertanya cara merawat drone dan diberitahu harganya antara $12.000 sampai $1.500. Mereka juga diduga membicarakan tentang improvised explosive device atau alat peledak rakitan. Kossoff juga meminta headphone untuk melindungi telinganya dari suara 357 magna senjata yang ia pakai membunuh ibu dan ayah tirinya. Penting dicatat, Kossoff disebut membahas pembayaran dengan Bitcoin karena sebelumnya jaksa menyebut dia sempat berhenti di mesin penjual Bitcoin saat perjalanan lintas negara bagian. Setelah diduga membunuh orang tuanya, alasan Nikita pergi ke barat dari Wisconsin setelah membunuh orang tuanya. Tampaknya itu berasal dari pesanan online melalui nomor telepon Ukraina di Telegram. Kossoff juga berbicara dengan seseorang yang menulis dalam dialek Eropa Timur. Itu memberinya koordinat untuk berkendara dari barat daya Wyoming melewati Kansas ke sebuah lokasi di dekat Oklahoma. Dan Kossoff bertanya, "Kutipan, dari sana ke Eureka, California, butuh 30 jam. Menurutmu waktuku cukup?" Kossoff bertanya seperti, "Berapa lama aku harus bersembunyi sebelum aku dipindahkan ke Ukraina?" Kutipan, "Sepertinya aku perlu mengasah bahasa Rusia lagi karena memahami mudah tapi berbicara sulit. Di Ukraina aku akan bekerja dan hidup normal. Bahkan saat itu terbukti aku pelakunya," katanya. Apakah 10 orang lain yakin seperti aku atau berbeda? Ada juga pesan terpotong berbunyi, kutip, "Dengan asumsi orang tuaku tidak akan pergi." Jadi kamu bisa lihat di sini. Tampaknya penegak hukum memiliki kasus yang sangat kuat terhadap Nikita Kossoff menjelang Kamis pagi. Kossoff didakwa 2 pembunuhan, berencana tingkat 1, 2 menyembunyikan mayat, dan beberapa dakwaan negara lain, termasuk pencurian. Lebih dari 10.000. Kamis pagi, dia mengaku bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan berencana tingkat 1 dan sisa dakwaan terhadapnya akan dibatalkan. Berikut adalah Kossoff menjawab pertanyaan hakim. Dan saya ingin Anda memperhatikan kursinya saat dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dibandingkan dengan pengacaranya, Anda bisa melihat dia tampak gemetar saat berbicara. Apakah itu pemahaman Anda soal posisi negara bagian? Ya, Yang Mulia. Baiklah, dan apakah Anda memahami, Pak, bahwa Anda dan pengacara Anda akan bebas untuk berargumen mengenai hukuman apapun yang menurut Anda pantas dalam perkara ini? Ya, Yang Mulia. Dan apakah benar juga, Pak, bahwa Anda dan Tuan Rafael telah mendiskusikan parameter, yaitu sejauh mana hukuman yang akan dijatuhkan? Artinya, jika Anda dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan berencana tingkat 1 ini, masing-masing dakwaan membawa hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Apakah Anda mengerti itu? Ya, Yang Mulia. Namun di sisi lain, ada opsi di mana pengadilan dapat mengizinkan pembebasan bersyarat yang diperpanjang. Kelayakan. Bukan janji akan hal itu, tetapi kesempatan atau kelayakan untuk pembebasan bersyarat yang diperpanjang. Setelah 20 tahun, apakah Anda sudah menjalani semua hukuman? Anda paham? Ya, Yang Mulia. Jadi begitu. Ya, itu bukan minimum, tapi kemungkinan pengawasan lanjutan setelah 20 tahun pada setiap hukuman tetap ada. Anda paham itu? Ya, Yang Mulia. Jadi Anda merasa Tuan Rafael sudah menjelaskannya dengan jelas? Ya, Yang Mulia. Nah, sekarang saya akan membahas aspek lain dari kuesioner permohonan dan formulir pengesampingan hak. Tuan Rafael, Anda memiliki salinannya di depan klien Anda. Saya juga punya. Ini memberitahu saya bahwa Anda berusia 18 tahun dan telah menyelesaikan 11 tahun sekolah. Apakah itu benar? Ya, Yang Mulia. Insiden-insiden ini mengganggu Anda untuk menyelesaikan sekolah menengah, benar? Ya, Yang Mulia, apakah Anda kesulitan membaca? tidak, Yang Mulia.
Baiklah, apakah Anda bisa membaca dan memahami dokumen-dokumen yang telah dihasilkan dalam kasus ini? Dengan kata lain, laporan polisi, pernyataan dari para saksi mungkin, atau dokumen lain yang telah dihasilkan dalam kasus ini. Ya, Yang Mulia. Apakah Anda bisa membaca dan memahami dokumen yang Anda serahkan termasuk kuesioner pengakuan bersalah dan formulir pengesampingan hak? Ya, Yang Mulia. Ini juga menunjukkan Anda paham bahasa Inggris. Karena itu saya menanyakan soal tingkat pendidikan Anda, sebab ini bukan hanya soal seberapa jauh sekolah yang Anda tempuh, tapi dapat Anda mampu paham dan mengerti semua materi yang telah dihasilkan dalam kasus ini. Apakah Anda merasa sudah punya waktu untuk melakukannya juga? Ya, Yang Mulia. Baik, sekarang ini menyatakan bahwa Anda memahami tuduhan yang Anda akui bersalah. Sebenarnya Anda dan pengacara Anda telah melampirkan instruksi juri untuk pelanggaran ini pada kuesioner pengakuan bersalah, yaitu pembunuhan berencana tingkat 1. Nomornya 10101010, dan di situ dijelaskan unsur-unsur pelanggaran yang harus dibuktikan oleh negara jika kasus ini dibawa ke persidangan. Sudahkah Anda membahasnya dengan Tuan Rafael? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda tahu apa yang harus dibuktikan negara jika Anda diadili dalam kasus ini? Ya, Yang Mulia. Baiklah, kita akan membicarakan unsur-unsur tersebut sebentar lagi, baik. Ini juga memberitahu saya bahwa Anda tidak sedang menerima pengobatan untuk penyakit atau gangguan mental. Apakah itu benar? Ya, Yang Mulia. Benarkah Anda tidak mengonsumsi alkohol, obat-obatan, atau narkoba dalam 24 jam terakhir? Ya, Yang Mulia. Tuan Rafael, saya akan menanyakan seperti biasa tentang pemahaman bahasa Inggris dan membaca. Tuan Kasip berusia 18 tahun sebelumnya, 17 tahun. Ketika Anda mulai mewakili, apakah Anda merasa telah memiliki cukup waktu untuk meninjau bersama klien Anda materi-materi penemuan dalam kasus ini? Ya, Yang Mulia. Dan di sana saya kira ada juga rekaman video. Apakah Anda juga meninjau rekaman itu bersama dia? Kami melakukannya dengan baik, tidak ada keraguan tentang kemampuannya untuk memahami atau mengerti. Atau biar saya mundur sebentar. Ada kesulitan apapun dalam berkomunikasi dengan klien Anda? Ya. Baiklah. Jadi saya akan berbicara kepada Anda sekarang tentang hak-hak konstitusional Anda. Dokumen yang ada di depan Anda ini mengatakan, saya paham bahwa dengan permohonan ini saya melepaskan hak-hak konstitusional berikut. Setiap hak tercantum di sini. Ada kotak di samping masing-masing. Setiap kotak diberi tanda X. Apakah Anda sudah membahas semua hak itu dengan pengacara Anda? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda mengerti hak-hak itu? Ya, Yang Mulia. Apakah itu berarti Anda melepas hak-hak itu? Ya, Yang Mulia. Baiklah, katakan apakah ini benar. Di sini tertulis, saya melepaskan hak saya untuk diadili. Benar? Ya, Yang Mulia. Ya, saya melepaskan hak saya untuk tetap diam, dan saya mengerti bahwa diam saya tidak bisa digunakan melawan saya di persidangan. Benar? Ya, Yang Mulia. Saya melepaskan hak bersaksi dan mengajukan bukti di sidang. Benar? Ya, Yang Mulia. Saya melepas hak menggunakan surat panggilan pengadilan untuk memaksa saksi hadir dan bersaksi di persidangan saya. Anda mengerti, surat panggilan pengadilan adalah perintah pengadilan yang bisa Anda dan pengacara Anda dapatkan, dan Anda bisa mewajibkan saksi untuk datang ke pengadilan atas nama Anda. Bahkan jika mereka tidak mau melakukannya, Anda mengerti itu? Ya, Yang Mulia. Apakah benar dan betul bahwa Anda juga melepaskan hak itu? Ya, Yang Mulia. Tertulis di sini saya melepaskan hak atas sidang juri, di mana 12 juri harus sepakat saya bersalah atau tidak. Benar begitu? Ya, Yang Mulia. Saya melepaskan hak untuk menghadapi dan menanyai saksi yang bersaksi melawan saya di pengadilan. Pertanyaan silang berarti Anda dan pengacara Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi untuk menguji kebenaran mereka. Dan keakuratan apa yang mereka katakan. Apakah Anda mengerti itu? Ya, Yang Mulia. Apakah benar Anda juga melepaskan hak itu? Ya, Yang Mulia. Dan terakhir, di sini tertulis, saya melepaskan hak saya agar negara membuktikan saya bersalah tanpa keraguan yang masuk akal. Apakah itu benar? Ya, Yang Mulia. Dan apakah Anda membahas konsep tentang apa arti keraguan yang masuk akal? Ya, Yang Mulia. Pengacara Anda sudah membahasnya dengan Anda. Ya. Ada pertanyaan tentang hak-hak ini, Pak. Tidak, Yang Mulia. Apakah ada yang memaksa Anda melepaskan hak ini dengan cara apapun? Tidak, Yang Mulia. Baik, mari kita lihat tuduhan terhadap Anda, Pak, atau seharusnya saya katakan tuduhan-tuduhan.
Tuduhan pertama dalam dakwaan menyatakan bahwa pada atau sekitar tanggal 11 Februari 2025 di sebuah alamat di Cider Hills Drive di Desa Waukesha, Kabupaten Waukesha, Wisconsin. Anda telah menyebabkan kematian korban A yang diidentifikasi sebagai Donald Mayer, M-A-W-E-R, dengan maksud untuk membunuh orang tersebut bertentangan dengan hukum Wisconsin yang tercantum dalam dakwaan. Apa pengakuan Anda terhadap tuduhan pertama, Pak? Bersalah? Yang Mulia. Baik, tuduhan nomor 2 menyatakan, pada tanggal dan lokasi yang sama, 11 Februari 2025, di alamat di Cider Hills Drive di Desa Waukesha, Kabupaten Waukesha, Wisconsin. Anda telah menyebabkan kematian korban B yang diidentifikasi sebagai Tatiana Kosop dengan maksud untuk membunuh orang tersebut bertentangan dengan hukum Wisconsin yang tercantum dalam informasi. Sebuah kejahatan kelas A. Apa pembelaan Anda terhadap tuduhan itu, Pak? Bersalah, Yang Mulia. Baiklah, apakah Anda melakukan pelanggaran ini? Ya, Yang Mulia. Jadi untuk dakwaan nomor 1, terkait Donald Mayer, apakah Anda dengan sengaja melakukan suatu tindakan? Firmapper Reno de Lafi, Anda menggunakan senjata api, pistol, atau revolver, dan Anda menembaknya hingga menyebabkan kematiannya. Apakah itu benar? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda melakukannya dengan sengaja? Ya, Yang Mulia. Dan Anda tahu menembaknya akan membuatnya mati? Ya, Yang Mulia. Ya, untuk dakwaan kedua, Tatiana Kosop. Pertanyaan yang sama, apakah Anda bertindak? Apakah Anda menembaknya dengan pistol hingga tewas? Ya, Yang Mulia. Apakah itu memang niat Anda, Pak? Ya, Yang Mulia. Anda mengakui melakukan kedua pelanggaran ini? Ya, Yang Mulia. Nona Basi, Anda mengajukan keluhan yang berawal dari fakta. Saya baik-baik saja. Ada keberatan. Tuan Rafael, tidak? Yang Mulia. Apakah Anda mengerti, Tuan Kasep, atas pengakuan bersalah Anda? Saya akan menyatakan Anda bersalah. Jaki Anda bukan warga negara Amerika Serikat. Pengakuan Anda bisa mengakibatkan deportasi, penolakan masuk ke negara ini, atau penolakan naturalisasi berdasarkan hukum federal. Apakah itu jelas? Ya, Yang Mulia. Selain itu, karena ini adalah pelanggaran berat, Anda tidak dapat memilih dalam pemilihan apapun sampai hak sipil Anda dikembalikan kepada Anda. Apakah Anda mengerti? Ya, Yang Mulia. Dan karena ini adalah pelanggaran berat, Anda tidak diizinkan secara hukum untuk memiliki senjata api. Jika Anda pernah memiliki senjata api, Anda bisa dihukum penjara hingga 10 tahun, denda 25.000 atau keduanya karena pelanggaran serius. Apakah Anda mengerti? Ya, Yang Mulia. Selain itu, ini adalah tindak pidana kekerasan, tentu saja dianggap sebagai tindak pidana kekerasan. Oleh karena itu, Anda juga dilarang memiliki pelindung tubuh. Jelas? Ya, Yang Mulia. Juga untuk tuduhan-tuduhan lainnya, tuduhan-tuduhan tersebut akan dibatalkan dan dibacakan. Artinya, Seth Robert menganggap Anda melakukan pelanggaran itu dan menahan Anda bertanggung jawab, tapi Anda tidak dinyatakan bersalah atau dijatuhi hukuman. Saya juga bisa memerintahkan Anda membayar ganti rugi. Mengerti? Ya, Yang Mulia. Anda tidak dapat dituntut atas hal-hal tersebut di masa depan. Apakah Anda juga mengerti? Ya, Yang Mulia. Saya menemukan pengakuan Anda dibuat sadar, bebas, dan sukarela. Saya akan menyatakan Anda bersalah. Anda senang. Apakah Anda paham? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda sudah sempat bicara dengan pengacara Anda tentang semuanya? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda mengajukan permohonan dan melepaskan hak-hak Anda secara bebas dan sukarela? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saya atau untuk pengacara Anda pada saat ini? Tidak. Yang Mulia. WISN Televisi di Milwaukee menerima pernyataan dari Jaksa Wilayah Waukesha yang berbunyi kutipan. Karena terdakwa mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan berencana, keluarga korban terhindar dari trauma persidangan terbuka. Mereka lega melihat terdakwa bertanggung jawab. Bukti dalam kasus ini sangat kuat. Dan keputusan untuk mengaku bersalah menunjukkan pengakuan atas kekuatan bukti tersebut setelah sidang pembacaan tuntutan pada hari Kamis. Kami akan fokus untuk memastikan hukuman yang adil yang mencerminkan beratnya pelanggaran ini dan kehilangan besar bagi komunitas kami. Bergabunglah bersama kami untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini. Mark Weaver, jaksa dan mantan wakil jaksa agung Ohio, senang Anda hadir di acara hukum dan kriminal. Apa pendapat Anda soal kesepakatan ini? Maksud saya, kita akan membahas berbagai lapisan dalam kasus ini dan memang banyak, tapi untuk hal ini menjadi seperti ini. Nikita Kosop di sini mengaku bersalah atas tuduhan paling serius, yaitu membunuh ibunya dan ayah tirinya.
Hal pertama yang terlintas di benak saya ketika mendengar tentang kesepakatan pembelaan ini adalah bahwa dua tuduhan yang dia akui bersalah itu, keduanya memiliki hukuman seumur hidup wajib. Sekarang saya rasa hukuman itu bisa dijalankan secara bersamaan, bukan berturut-turut, dan saya rasa selalu ada kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Saya tidak tahu hukum pembebasan bersyarat di Wisconsin, tapi di banyak negara bagian itu mungkin suatu saat gubernur masa depan akan iba pada pemuda ini. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah dia mengaku bersalah atas dua kejahatan paling serius. Mengapa? Menurut saya itu menimbulkan pertanyaan mengapa dia melakukannya. Pertama-tama, kenapa dia melakukan semua ini? Ya, dia dinyatakan layak untuk diadili, tapi dia adalah pria muda yang sangat terganggu, jadi mungkin dia tidak ingin menjalani persidangan dan semua hal ini diungkapkan. Mungkin dia tahu kasusnya akan diliput lawn, krim, dan lainnya, dan memang tidak ingin melewati cobaan itu. Mungkin dia sudah menerima kenyataan bahwa dia akan menghabiskan sebagian besar jika tidak seluruh hidupnya di penjara. Ya, tapi kita akan mengetahuinya saat sidang vonis. Apakah mungkin hakim ini bisa memberikan sedikit harapan di akhir hidup pria ini? Dia mungkin bisa bebas di usia 60 atau 70-an. Di Law and Crime, kami sering membahas kasus kekerasan dalam keluarga dan ini salah satunya. Tapi karena semua ini terjadi pada bulan Februari tahun lalu, rasanya seperti satu lapisan demi lapisan. Akhirnya kita sampai pada titik di mana dia berkomunikasi dengan seseorang di Rusia tentang rencana ini dan benar-benar menjalankannya. Bahkan di situ pun ada. Akhirnya, rencananya adalah melarikan diri ke Rusia. Dan dia berpikir bahwa dia adalah bagian dari semacam upaya untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Rasanya itu bisa menjadi sesuatu yang melibatkan pemerintah federal. Maksud saya, seberapa besar kemungkinannya sekarang setelah dia menyelesaikan tuntutan negara bagian ini, pemerintah federal bisa masuk dan mendakwanya? Iya, klausul double jeopardy dalam konstitusi yang menyatakan bahwa Anda tidak bisa diadili dua kali untuk pelanggaran yang sama tidak berlaku. Di bawah teori kedaulatan ganda, negara bagian adalah satu kedaulatan, pemerintah federal adalah kedaulatan yang lain. Yang berarti, secara teori, dia bisa didakwa secara federal untuk beberapa tuduhan dan kejahatan yang Anda bahas. Apakah saya pikir itu mungkin terjadi? Mungkin tidak. Kantor Kejaksaan Amerika Serikat yang mengajukan tuntutan sedang cukup sibuk, terutama belakangan ini. Dan saya ragu mereka ingin membawa kasus mereka sendiri ketika kelihatannya sangat jelas bahwa pemuda ini akan dihukum selama 40, 50, 60 tahun mungkin sepanjang hidupnya. Kamu melihat apa yang dia lakukan dan itu benar-benar mengerikan dalam banyak hal. Dan kemudian kamu memikirkan akibat mengerikan dari peristiwa itu dan hidup bersama mayat-mayat di dalam rumah. Lalu dia melarikan diri, dia membawa uang dan perhiasan saat melarikan diri. Dan kemudian kamu melihat semua jejak komunikasi yang dia lakukan, di mana dia sangat sadar dengan apa yang dia lakukan. Kamu tahu, sebenarnya tidak ada sisi lain. Dia baru 17 tahun. Kamu hanya membicarakan mungkin sisi belas kasihan dari hal ini. Apakah ada ruang untuk itu di sini? Kamu tahu sejauh ini, dan aku rasa di mana itu bisa masuk dalam penjatuhan hukumannya? Ya, setiap manusia diciptakan menurut gambar Tuhan dan setiap kisah seperti ini adalah tragedi di kedua sisi. Ini adalah tragedi bahwa orang tua ini dibunuh, cara mereka dibunuh. Dan ini juga tragedi bahwa hidupnya sekarang hancur. Saya sudah bilang sebelumnya, internet bukan penyebab kejahatan ini. Ini memang kejahatan. Dosa sudah ada sejak Taman Eden, bukan? Jadi internet bukan penyebab kejahatan itu. Namun 50 tahun lalu dia tak bisa melakukan ini atau terhubung dengan orang yang menurutnya dapat diajak bekerja sama dalam revolusi neo-Nazi untuk menggulingkan Amerika. Tidak diragukan lagi bahwa internet telah memperbesar kemampuannya untuk mewujudkan pikiran-pikiran gilanya. Jadi dia yang bersalah, dia yang seharusnya dihukum. Tapi ini adalah salah satu kejahatan di mana kamu bisa terhubung dengan orang-orang yang sama gilanya dan sama jahatnya. Dan itu membuat alur ceritanya berkembang. Ketika kamu tahu ada seorang anak di pinggiran kota Milwaukee yang berpikir bahwa dia adalah bagian dari suatu rencana untuk menggulingkan pemerintah Amerika Serikat, tapi diyakini bahwa dia berbicara dengan seseorang di Rusia, dan seberapa besar kemungkinan kita bisa mengetahui siapa sebenarnya yang dia ajak bicara? Ya, itu sesuatu yang mungkin ingin diselidiki oleh FBI. Jika memang ada seorang agen pemerintah Rusia yang membantu orang ini, itu benar-benar masalah besar.
Ya sekarang tuh ada banyak orang gila yang pura-pura menjadi orang lain di internet. Itu mungkin terjadi, tapi jika memang ada agen pemerintah Rusia yang membantu anak muda mencoba menggulingkan pemerintah Amerika, itu jadi masalah. Kita tidak ingin itu terjadi. Tapi intrik seperti yang terjadi dengan VPN dan bersembunyi di balik nama palsu di internet itu cukup umum. Orang di internet tak selalu seperti yang mereka bilang. Melihat kasus yang disusun oleh jaksa, maksud saya ada begitu banyak bagiannya. Ada rekaman video dari dalam rumah yang menunjukkan dia bersama mayat-mayat itu sangat mengerikan untuk dipikirkan. Tapi ada juga bukti bahwa dia mengambil perhiasan ibunya, dia mengambil uang tunai. Itu agak menunjukkan hal itu. Saya tidak yakin dia bisa lolos pos pemeriksaan bandara. Jika membawa barang sebanyak itu, pasti mencurigakan bagi Transportation Security Administration. Namun saat Anda membangun kasus dan ingin membuktikan niat, serta bahwa dia sebenarnya tahu apa yang terjadi. Ketika seseorang mengambil barang-barang seperti itu dari sebuah rumah, seberapa pentingkah hal itu untuk kasus yang sedang Anda bangun? Ya, jika Anda akan menuntut, Anda harus menunjukkan bahwa dia sengaja melakukan ini. Jadi perencanaan email lalu lintas internet menunjukkan niat dan perencanaan. Mereka juga didakwa pelecehan jenazah yang jauh lebih ringan dari pembunuhan. Tapi Chris, kamu menyebutkan hal yang sangat menarik dari fakta-fakta ini. Ada kamera pengawas internal di rumah ini. Banyak dari kita, termasuk saya sendiri, memiliki kamera keamanan eksternal agar kita bisa merekam ancaman dari luar. Ya, membuat saya bertanya-tanya apa yang sebenarnya diketahui atau dikhawatirkan oleh orang tua ini jika mereka memasang kamera pengawas di dalam rumah mereka dalam beberapa kasus seperti ini. Dan yang satu ini memang unik dalam banyak hal. Tapi Anda tahu, Anda bicara tentang seorang pria muda, remaja akhir, dia hampir secara hukum menjadi orang dewasa. Di sini dia sedang berkomunikasi. Sepertinya kali ini aplikasinya adalah Telegram, meski aplikasi serupa sering muncul berulang kali. Dalam kasus-kasus mengerikan seperti ini, sebagai seseorang yang juga seorang jaksa, Anda pasti pernah melihat kasus kekerasan dalam keluarga. Seberapa bermasalah aplikasi-aplikasi ini? Banyak orang tua merasa sudah tahu apa yang anak-anak mereka lakukan dan dengan siapa mereka berinteraksi online. Tapi kemudian ada kasus seperti ini di mana Anda benar-benar tidak tahu dengan siapa sebenarnya mereka berbicara. Teknologi saat ini sangat luar biasa, memungkinkan pemuda seperti ini menghindari pengawasan orang tua dan penegak hukum. Kita memerlukan aplikasi terenkripsi karena ada pihak jahat di internet yang mencoba mengakses dan menyalahgunakan informasi kita. Ya, aplikasi terenkripsi memiliki beberapa kegunaan baik. Namun biasanya, jika seorang anak muda menggunakan aplikasi terenkripsi, orang tua seharusnya bertanya, kenapa kamu membutuhkannya? Ya, jika kamu hanya chatting dengan teman, kenapa tidak kirim pesan dengan cara yang bisa kami lihat saat memeriksa ponselmu? Ya, sebagai orang dak yang pernah membesarkan remaja, aturan kami adalah ponsel milik orang tua, diisi daya di dapur, dan dapat diperiksa kapan saja. Ya, kami tahu kata sandimu, kalau sudah dewasa dan tinggal sendiri, kamu bisa punya ponsel sendiri. Selama tinggal bersama kami tetap bisa mengakses ponselmu. Aplikasi terenkripsi seperti Telegram atau Signal bahkan hanya terpasang di ponsel sudah membuat orang tua bertanya-tanya, ada apa di sini? Sepertinya kamu tahu dan FBI bisa mendapatkan banyak informasi dari perusahaan ini, tapi yang jelas komunikasi ini sudah berlangsung cukup lama. Dan ketika kamu melihat, kamu tahu, dalam kasus ini, itu disebut Ordo 9. Engels adalah semacam kelompok neo-Nazi yang, kamu tahu, ideologi yang sepertinya dia anut. Tapi ada juga contoh lain, entah itu, kamu tahu, semacam neo-Nazi atau mungkin kelompok keagamaan. Sepertinya ada pola ekstremisme yang muncul pada anak muda yang membuat mereka rentan. Dan menurut pengalaman Anda, apakah Anda pernah melihat mengapa di usia ini anak-anak tampak sangat rentan? Saya tidak tahu seberapa luas sebenarnya hal ini terjadi, tapi kemudian tiba-tiba ada kasus seperti ini di mana seseorang menganut sesuatu yang sangat ekstrim. Dan mereka benar-benar mempercayainya, sampai pada titik di mana mereka akan melakukan sesuatu seperti yang sekarang dikatakan Nikita Khrushchev bahwa dia lakukan. Iya, ilmuwan otak menyatakan otak manusia berkembang hingga pertengahan 20-an bahkan pada beberapa pria muda sampai akhir 20-an. Jadi di sini Anda memiliki seorang pria muda yang otaknya belum sepenuhnya terbentuk dan bagian terakhir dari otak yang terbentuk sepenuhnya adalah bagian penilaian yang baik.
Kita semua pernah jadi remaja dan mengenal mereka sesuai dengan pengetahuan kita tentang remaja dan penilaian mereka. Jadi biasanya bagi kebanyakan remaja, kurangnya penilaian yang baik mengakibatkan hal-hal seperti pulang larut malam melewati jam malam, minum-minum saat seharusnya tidak, atau bergaul dengan teman-teman yang salah. Tapi bagi sebagian kecil, hal itu berubah menjadi perilaku kriminal. Dan bagi kelompok yang paling kecil dan paling jahat, itu berubah menjadi membunuh orang tua mereka sebagai bagian dari rencana aneh di internet. Bro, cerita ini tuh pada akhirnya memang seperti itu. Ini benar-benar sangat menyedihkan karena ada anggota keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai dan mereka harus terus hidup dengan kenyataan ini. Untuk jaksa dalam kasus ini, kalian sudah mendapatkan pengakuan bersalah, jadi dia sudah ada di sana. Masih berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan antara sekarang sampai 5 Maret saat dia akan dijatuhi hukuman? Biasanya, sebagai jaksa, saya lakukan ini setelah mendapat pengakuan bersalah. Saya mengerjakan memorandum hukuman, yaitu alasan hukum mengapa hakim seharusnya memberikan hukuman seperti yang kami pikir hakim seharusnya berikan. Ya, jadi itulah yang akan terjadi selanjutnya. Akan ada laporan investigasi praputusan oleh petugas pembebasan bersyarat yang akan mewawancarai pemuda ini dan orang-orang yang mengenalnya, lalu membuat rekomendasi dari Departemen Pembebasan Bersyarat. Pihak pembela mungkin memilih untuk membuat memorandum hukuman, jaksa penuntut juga mungkin memilih untuk melakukan hal itu. Hakim akan membaca semua hal tersebut. Banyak penonton mungkin tidak tahu sebagian besar hakim sudah memutuskan tindakan mereka sebelum masuk ruang sidang. Mereka sudah mempertimbangkannya dengan matang, meski kadang masih memberi ruang untuk mengubah keputusan berdasarkan pernyataan dampak korban dan keterangan terdakwa. Namun biasanya hakim sudah punya gambaran yang jelas tentang apa yang ingin mereka lakukan setelah membaca hasil investigasi praputusan dan memorandum hukuman dari kedua belah pihak. Saya juga sering memikirkan itu dari beberapa sidang yang pernah saya hadiri dan bisa berlangsung berjam-jam, dan ada pernyataan-pernyataan yang sangat emosional, lalu seolah-olah semuanya bermuara pada satu momen ini. Hakim menunduk, membaca beberapa saat, lalu mengumumkan sesuatu yang terasa seperti pernyataan yang telah dipersiapkan. Sepertinya mereka sudah punya keputusan sebelumnya, tapi saya yakin tetap mendengarkan. Tahukah kamu, jika kasus ini berlanjut, menurutmu apa yang terjadi padanya? Apakah dia akan dipenjara seumur hidup? Di sini ada remaja 17-18 tahun yang membuat keputusan ini saat muda. Sekarang dia harus dipenjara bersama narapidana dewasa, beberapa mungkin penjahat seumur hidup. Ya, ini adalah bagian lain dari akhir yang menyedihkan dari tragedi dan kejahatan mengerikan ini. Yaitu dia akan menjadi yang termuda, hampir-hampir persis pria termuda di penjara yang penuh dengan pria-pria yang sangat keras. Atas tuduhan seperti ini, dia tidak bisa masuk penjara keamanan minimum, harus minimal penjara keamanan menengah. Jadi dia akan jadi target sekarang, tapi bukan seperti pelaku pelecehan atau pemerkosa anak. Saya akan menuntut kasus pemerkosaan anak minggu depan. Terdakwa seperti itu saat dinyatakan bersalah dan dipenjara langsung jadi target utama para narapidana. Kejahatannya bukan alasan dia jadi target, tapi usia muda dan kerentanannya. Hidupnya akan sangat berat di penjara. Tahun-tahun ini tidak akan mudah di penjara. Tidak, dan kamu tahu, ini benar-benar kejahatan yang mengerikan yang telah dia lakukan. Dan sekarang dia sudah mengaku bersalah. Kepada Mark Weaver, mantan asisten wakil jaksa agung Ohio dan jaksa penuntut, terima kasih sudah bersama kami di Law and Crime. Kami menghargai waktumu. Terima kasih, Chris. Nikita Kasop akan dihukum pada 5 Maret. Itu saja untuk kasus dari Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami, serta tonton On The Case di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.